mind map. Anda download dulu tuh, baru bisa baca punya saya itu. Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Udah saya rekam nih. Makasih Mas, ngingetin Mas. Siap, Pak. Sama-sama. Oke, Pak. Oke. Saya lanjutkan, kalau tidak ada pertanyaan, ke perbandingan peraturan perundangan yang mengatur wilayah kota. Jadi tadi ya, Anda bisa menyimpulkan di pola dan bentuk wilayah kota, kriteria, terutama di pola dan bentuk wilayah kota, tata kelola kota, ya kan? Ada kota nggak punya status kota, tapi terus berjalan. Jadi tata kelolanya Anda boleh menyimpulkan. Tata kelola desa, Mas. Atau tata kelola yang nggak pas dengan kondisi wilayahnya. Jangan ngomong desa deh. Yang tidak pas dengan kondisi wilayahnya. Sudah kota, pemerintahnya bukan kota. Gitu loh. Dan status kota. Itu dikirakan 900-an sampai 1.000 di Indonesia. Belum di dunia. Ya. Di dunia juga menghadapi soal ini ada. Kalau di negara maju sih udah variatif pengaturan tata kelola kota, terutama Amerika, ya, yang walaupun sekarang lagi ngadepin kisruh gara-gara Donald Trump dan kapitalisme dipertanyakan. Baik, saya lanjutkan ke peraturan. Indonesia itu udah ngatur, tapi ingat, belum ada undang-undang kota, kita punya undang-undang tata ruang kota, undang-undang tata ruang ya ada, undang-undang perencanaan pembangunan ada, undang-undang detail kota itu masih zaman Belanda, ya, masih dipakai produk Belanda. Anda perhatikan, jadi kalau menurut saya tentang pengaturan dalam peraturan perundangan itu tentang kota di Indonesia itu ada perbedaan mencolok antara masa reform dengan sebelum reform. Sebelum reform itu zaman Pak Harto khususnya. Saya nggak cerita sebelum Soeharto. Lalu reform itu sejak Habibie naik sampai hari ini. Karena semua diatur dengan undang-undang Pemda, jadi sorotannya di situ. Perbedaan utamanya itu soal desa boleh di dalam kota. Di zaman reform, terutama Undang-Undang 22, desa dilarang ada di kota. Zaman Pak Harto, desa, perdesaan boleh ada dalam kota. Dua-dua ngelarang. Ya. Jadi seluruh kota di Indonesia zaman 2299 disuruh jadi kelurahan. Undang-Undang 32 2004 berlaku, 2299 cabut, balik lagi seperti zaman Pak Harto. Desa boleh ada di kota. Nah, itu satu catat. Ya. Kemudian yang unik, setelah ada Undang-Undang Desa, Undang-Undang 6 2014, Anda mungkin senang banget dengan Undang-Undang Desa, terutama yang tinggal di desa, pengen jadi Pak Kades, karena duitnya 1 miliar setahun, ya, bisa 6 miliar mengelola dana desa, bisa nikah lagi. Yang unik di Undang-Undang Desa, kelurahan boleh jadi desa lagi. Aneh, bin ajaib, hanya di Indonesia. Kota boleh balik jadi desa. Itu di Indonesia doang, Mas. Di negara lain nggak ada. Desa berkembang jadi kota, suruh balik lagi. Aduh, yang nyusun undang-undang, nggak ngerti saya. Ya, terus catatan lagi, pengaturan undang-undang ini dibandingkan antar masa di Indonesia itu. Semua produk pengaturan perundangan pada masa reform 2299, 32 2004, sama yang terakhir 23 2014, mengatur kota bervariasi, Mas. Kalau dalam pasal dan ayatnya Anda lihat. Cari deh undang-undangnya, terutama undang yang terakhir deh, silakan. Ngatur kota itu berbagai jenis, tapi yang operasional baru kota otonom seperti Pekanbaru. Kota variasi lain belum diatur kemudian.
Ini akibat belum punya undang-undang kota sih, adanya undang-undang desa. Indonesia milih undang-undang desa malah, bukan undang-undang kota. Bentuk atau variasi lain masih belum diatur. Gitu loh Mas. Yang tadi tuh, kecamatan sebagai ibu kota kabupaten, selamanya dia bukan kota. Padahal tuntutannya berbeda. Ya. Coba Kabupaten Kampar. Kampar kabupaten kan? Ibu kotanya di mana? Boleh ada yang jawab satu, ibu kota Kampar di mana? Bangkinang, Pak. Nah, Bangkinang kan kecamatan kan? Ya, Ya kan? Kecamatan Bangkinang Kota. Nah, dia camat tuh, padahal kota. Ya, itu yang sampai hari ini ada pasalnya, tapi belum diwujudkan, Mas. Kalau mau dorong pemerintah nyusun undang-undang kota, atau pasal itu diwujudkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, supaya camat-camat atau wilayah-wilayah yang berciri kota diatur dengan status kota gitu loh. Ya, ini dihadapi kita. Jadi nggak adil, ya kan? Ngadepin banyak soal pelayanan pendidikan, kesehatan, urusan birokrasi perizinan. Itu maunya cepet tuh orang-orang di situ. Ya kan? Jadi lain, ya mumpung nempel di... Coba yang bukan jadi ibu kota kabupaten. Kan ada juga. Kecamatan berkembang, tapi bukan ibu kota kabupaten. Itu ada, Mas. Orangnya ngurus perizinannya ke kecamatan yang jadi ibu kota kabupaten. Lari gitu loh. Padahal di situ suasananya udah pengen cepet gitu. Oh, jadi Indonesia banyak ngadepin ini nih, 900-an sampai 1000. Gitu ya. Camat-camat, camatan dan wilayah-wilayah yang berciri seperti ini. Yang terakhir tentang perbandingan peraturan itu harus matiin dulu. Nah, yang keempat itu adalah Anda harus tahu peraturan perundangan pada masa Pak Harto, Undang-Undang 574, berbeda dengan masa reform. Perkotaan dan pemerintah kota adalah perwujudan instrumen dekon. Nah, ini rumit nih, hanya bisa paham besok di kelas Pemda. Ini satu sub sendiri ngomongin ini. Dia dekon loh Mas, kota di zaman Pak Harto itu, ada nyebut kota administratif, kota madya, ibu kota daerah khusus Jakarta, itu dekon dia. Kalau otonom itu garis miringnya. Kota administratif tidak ada garis miring otonom, karena dia selevel di atas kecamatan di bawah kabupaten kota. Jadi naik statusnya di atas kecamatan, tapi di kota. Camatnya itu tangan pusat. Atau wali kotanya, maaf. Wali kota administratif. Sama kayak camat. Jadi dekon dia. Lalu kota madya, kalau nggak ada garis miring dati 2, dia nggak otonom. Kayak Batam. Tadi untung ada yang nanya Batam. Batam dulu, wali kota madya administratif. Tidak kepala daerah. Ingat. Wali kota Batam masa Pak Harto bukan kepala daerah, tapi wali kota madya administratif dan tidak ada DPRD. Lalu ibu kota provinsi Jakarta itu juga kalau nggak ada dati 1 dia sebagai dekon, karena provinsi Jakarta otonom digaringin dati 1. Kota madya Pekanbaru karena dia otonom, waktu itu kota madya garing dati 2. Itu zaman Pak Harto garing dati 2 itu otonomnya. Jadi sampingnya yang pertama itu kota madya, kota administratif itu dekon. Sekarang zaman reform kalau ditulis kota itu otonom doang.
ya, otonom doang. Sekarang. Itu loh. Nah, zaman Pak Harto sekali lagi kelurahan, kota administratif, kota madya, ibu kota negara. Itu dekon. Sekarang kota ya otonom. Ada kota madya Jakarta, dia administratifnya siapa? Bukan pusat sekarang. Administratifnya Provinsi Jakarta. Kabupaten Kepulauan Seribu administratifnya provinsi, bukan milik pusat. Dulu milik pusat, dekon. Gitu. Nah, itu Anda harus catat. Jadi kota zaman Pak Harto diatur menurut undang-undang dalam rangka dekon. Sekarang dalam rangka desen. Ini perlu tambahin berarti. Setelah reform kota ada dalam rangka desentralisasi. Kalau ada kota madya administratif di Jakarta, ada dalam rangka perangkat provinsi. Oke, ya. Jadi itu bedanya. Harus dicatat. Pekanbaru kota otonom, Mas. Pak wali kotanya kepala daerah doang. Gubernurnya di samping kepala daerah, dia wakil pemerintah, dekon, wakil pusat, gubernurnya ya, tapi wali kotanya orang setempat doang. Kalau dulu ada wali kota garing KDH, dan Pak Harto. Jadi wali kotanya dalam rangka dekon, kepala daerahnya dalam rangka otonomi. Dulu masuk Pekanbaru, ya, wali kota, kepala daerah. Pekanbaru itu kota dadi 2. Kota madya dadi 2. Pekanbaru. Oke, nah ini perbandingan. Saya lanjut ke, jadi bisa jam 11.30 tanya jawab sampai jam 12 kurang barangkali, karena di sini zuhur jam 12 kurang 5 atau kurang 10, saya lupa. Nanti lihat. Oke, sekarang kritis analisis yang saya catat. Perhatikan kota-kota Indonesia, tata kelolanya, sudah tahu definisinya. Saya perhatikan gitu ya. Anda mungkin bisa nambahin atau mengkritik saya juga boleh, atau menanyakan. Pertama, ada 3 ya. Pertama, tidak terdapatnya peraturan perundang-undangan khusus wilayah kota. Masih digabung dalam Undang-Undang Pemda. Jadi akhirnya terjebak, sulit untuk mengakomodasi variasi empirik kota. Kota sudah banyak variasinya, baru satu jenis doang yang dioperasionalkan. Ini saya pikir gara-gara nggak punya undang-undang kota nih. Ya bisa juga sih, apakah tidak cukup menarik secara ekonomi politik mengatur operasional kota ketimbang desa. Ada image juga setan kota, ya, kota banyak setan. Nah, ya, jadi yang ditata desa, desa jadi dominan juga karakter wilayah Indonesia. Ada 74.000 desa, ya, sekali tepuk sekarang udah berapa triliun, ya kan? Untuk COVID tambahin, udah duit berlimpah di desa, atau masuk ke kepala desanya apa sampai ke warganya. Rokan hulu dan rokan hilir, nyampe apa enggak nih PLT-nya, ya kan? Nanti boleh cerita. Lalu kedua, tidak ada pengaturan pemerintah kota yang mendorong pembangunan nasional terkontrol
dan terarah. Jadi bias kota ya, karena tidak diatur khusus, ya ini tadi saya sudah menyebut di nomor 3. Ini kan tata kelola secara nasional nggak ada, ya. Akhirnya bias kota, pembangunan kota, tata ruangnya kompetitif, liar, semau platform wali kota pemenang pemilunya pilkada, ya. Kalau kota ditata dengan ada undang-undang mungkin lebih terkontrol ya dan terarah. Tata ruangnya dikunci dari pengaturan perundangan. Nanti bisa saja ya kalau liar semua wilayah nggak ada kemakan loh, yang walaupun ada undang-undang desa nggak ada pertanian lagi, gundul semua undang-undang hutan ya kan, karena dirambah terus untuk pembangunan industrialisasi terus gitu loh. Pemilik modal akan terus berbicara itu, walaupun memang modal untuk menjaga perkebunan juga tinggi sih. Hanya yang jelas bias kota yang ketiga. Pembangunan itu lebih mementingkan kota, walaupun sudah ada undang-undang desa, kota terus karena ada akumulasi modal tertarik. Orang naruh uang lari ke desa, tapi pas naruh bank di kota. Belanjanya di kota, beli apa-apa di kota. Kota terus memakan modal dan tenaga kerja dari desa. Desa terserap. Desa tetap lemah gitu loh ya, kalau nggak diatur kota, desa kemakan kota. Networking hierarkisnya nggak teratur ya. Orde 1 makan orde 2, orde 2 makan 3, 4, terus desa kemakan. Ya liar gitu loh ya. Itu. Oke, selesai ternyata. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan, saya pikir harus ada karena waktunya masih banyak sampai jam 12 untuk istirahat. Kalau istirahatnya lebih cepat, maka masuknya bisa, karena di sini zuhur itu bisa selesai di 2.10, 12.10. Ya, Anda bisa masuk di 12:30 gitu, atau nanti kita lihat situasi pertanyaan Anda. Monggo, saya persilakan. Pak, saya mau tanya. Ya, monggo. Siapa nih? Yosi Witasari, Pak. Yosi, oke. Dari Pekanbaru apa Dumai? Dari Pekanbaru, Pak. Oke, silakan Mbak Yosi. Saya mau bertanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia dikenal dengan negara agraris dan salah satu produsen bahan pangan terbesar di dunia. Bisakah atau mungkinkah lahan atau wilayah pertanian itu disulap menjadi kawasan kota? Alasannya kenapa? Yang mana kawasan pertanian yang berada di ujung wilayah Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan yang kurang mendapat perhatian pembangunan dari pemerintah, sehingga akses menuju kota sangat jauh, misalnya akses kesehatan yang minim, akses administrasi yang jauh, dan akses pendidikan yang rendah dibandingkan dengan akses pendidikan di kota. Dengan permasalahan tersebut, mungkinkah dengan mengalihkan fungsinya dapat menjadi solusi yang tepat dalam pemerataan ekonomi, dengan iming-iming dirubahnya kawasan dapat memudahkan masyarakat dalam menikmati pembangunan yang ada. Terima kasih, Pak. Oke, satu-satu ya. Nanti nyusul setelah saya jawab. Dan kalau masih ada mau ditanya, Yosi silakan. Menurut saya sih, kalau di ujung pelosok ada kawasan masih ditujukan untuk agriculture, perkebunan itu, kemudian disulap jadi industrialisasi, ya tergantung interest yang berkembang di situ dinamikanya. Dan tata ruang, ya. Tata ruang sekali lagi menentukan. Nah, tata ruang berangkatnya dari arah pembangunan. Kalau arah pembangunan lokal, nasional jelas, keberpihakannya pada pembangunan sawah, pertanian, perkebunan, maka kemungkinan kalau sudah diputuskan sebagai tata ruang untuk perkebunan pertanian tidak bisa, kecuali disogok atau dirubah karena tekanan. Karena tekanan global, orang dari mana-mana bisa minta tata ruang itu dirubah. Ya, tetapi kalau tata ruangnya sudah
kuat dan punya kepentingan yang tinggi, pemerintah setempat dan bahkan pemerintah nasional, maka seberapa besar kepentingan yang nekan bisa ditekan. Tapi masyarakat bilang, oh ini jauh kalau ke kota, bisa nggak sih dibangun di sini gitu. Itu soal pembangunan, nanti ada alokasi tata ruang baru gitu loh. Kalau jauh mungkin soal akses, kendaraan, transport, infrastruktur diperbaiki. Kecepatan mungkin kalau sekarang jelek infrastrukturnya, jalan raya diperbaiki, atau jangan-jangan langsung kereta, muncul kereta, kendaraan cepat. Ya, karena negara maju itu ditandai kereta. Jepang nggak ada pelosok yang nggak kena kereta, walaupun di gunung, ya luar biasa itu. Jadi kendaraan akses kendaraan yang cepat, rapid transit itu dipikirkan, tapi tidak merubah sawah, tidak merubah perkebunan. Kalau itu ada interest, kecuali dihitung-hitung, ini sih cocok untuk pusat industri, ya dirubah udah langsung. Anda yang di situ bersyukur jadi dekat. Ya kan? Nah, ini soal dinamika di tingkat lokal dan nasional yang berkembang. Saya kira itu ya. Ada yang masih ditanya, Yosi? Atau yang lain, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Musma. Satu-satunya Muslim. Terima kasih, Pak. Kalau misalnya kan sekarang, Pak, di Jakarta itu kan kota, bisa dinilai kota, tetapi gambaran sesungguhnya itu banyak sekali tata ruang yang nggak beres gitu, Pak. Seperti pemukiman kumuh atau apa. Jadi sebenarnya perundang-undangan yang seperti apa yang seharusnya pemerintah itu, ini kan udah ada kasusnya, Pak. Kenapa belum sampai saat ini belum ada perundang-undangan yang mengatur pemerintah kota itu sendiri. Sedangkan di desa itu udah banyak, Pak. Bahkan dana desa itu udah melebihi dana-dana dari pemerintah kota gitu, Pak. Desa itu udah dananya itu udah mencukupi. Sedangkan di kota itu kan belum ada perundangan yang mengatur. Masih banyak pemukiman kumuh gitu, Pak. Bagaimana gitu, Pak? Tata ruangnya itu masih belum beres. Walaupun sejatinya kota itu udah maju, udah ada MRT, udah ada transport yang lebih canggih, tetapi pada akhirnya masih banyak gitu, Pak, daerah-daerah yang tidak dikelola dengan baik gitu. Ya. Itu mungkin pengawasan akan wilayah-wilayah yang belum sesuai tata ruang tidak terlalu kuat. Jadi mestinya harus di law enforce yang kuat gitu loh. Nah, tetapi persoalannya ada fakta bahwa yang tinggal di bandaran kali, ya kan, di sekitar kereta api itu udah bertahun-tahun sampai tata ruangnya itu nggak jelas, sehingga harus dibuat tata ruang kembali, dan membuat tata ruang kembali ternyata masih juga pada saat dipotret lebih jelas dekat, misalnya Anda kalau ke Jakarta, di samping kereta api itu yang sudah dipagar, sekarang kan udah lebih baik dipagar, tapi persis mepet pagar masih ada rumah kumuh. Itu tugas kota setempat, bukan kereta api, karena kereta api sudah membereskan. Begitu tanggung jawab pemerintah kota setempat, itu coba listrik juga ada di situ. Terus suara waktu lagi pilkada, dia dekat sama seorang. Sehingga begitu ngomong kalau kamu menang, ini tolong jangan digusur. Nah itu udah sulit itu. Banyak lagi warga yang tinggal di situ. Suaranya akhirnya timbul masing-masing tempat sih punya cerita masing-masing ya. Ada satu tempat yang suaranya nggak ada, habis digusur, dibersihkan. Ya ada juga yang memang walaupun suaranya ada, tapi beda politik, digusur juga ada. Jadi banyak cerita tentang itu. Sebetulnya kalau mau saklek sistem, ya bicaralah karena sistem, enggak juga karena sistem, gitu loh. Jadi itu tata ruang diperbaiki dengan jelas, sampai sempadan, sampai kecil gitu, sampai detail tata ruangnya jelas, baru masyarakat diinformasikan, ditegur beberapa kali, semua pihak yang punya kepentingan diinformasikan, kalau sudah paham mungkin bisa dibereskan, Mbak. Ini yang enggak dilakukan, law enforcement-nya kurang kuat, Mbak. Oke, Bu Muslimah. Ada yang lain? Saya, Pak. Monggo. Dari Pak Rio.
Dari kelas Dumai, Pak. Siap. Monggo Mas Ah, Rio. Masih berkaitan dengan dari Bu Muslimah tadi mengenai infrastruktur dan tata letak kota, Pak. Kan tidak menutup mata kita sejak Orde Baru hingga Orde Kini masalah pembangunan infrastruktur itu selalu diikuti dengan konflik agraria seperti penggusuran, perampasan tanah, hilangnya mata pencaharian dan kearifan lokal. Dari segi ini kan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kita masih kurang diperhatikan nggak oleh pemerintah, Pak. Kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan untuk membangun infrastruktur yang merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat, Pak? Kalau hitungan-hitungan matematikanya sih anggaran masih terbatas. Jadi kan banyak sektor. Depok aja kalau mau bagus, ini di Depok loh Mas, samping Jakarta Depok ya. Iya, Pak. Itu pada saat Pak Nur Mahmudi itu kira-kira 2 periode wali kota sekarang, terus wali kota setelah Pak Nur Mahmudi itu. Terus Pak Nur Mahmudi pada tahun itu ngomong Depok kurang 2 triliun. Padahal anggaran Depok waktu itu baru 1 triliun. Jadi kalau mau bagus, infrastruktur di Depok itu saat itu 2 triliun. Apalagi sekarang, mungkin 6 triliun. Iya, Pak. Tapi anggarannya belum nyampe 6 triliun. Nah itu yang susah Mas. Jadi mungkin kerja bareng antar pihak ya harus berani. Memang lagi-lagi terus ada mutual agreement ya Mas. Ya kalau kasarnya ekstrimnya utang. Dan ini utang lagi-lagi jangan cuma satu sumber dong. Iya. Utang kan dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Hanya memang menurut agama Islam pekerjaan yang harus dihindari atau ditakuti itu adalah utang. Tapi kalau untuk kepentingan yang jelas ya dan manfaatnya untuk masa depan itu utang dibenarkan karena nanti yang menikmati adalah anak generasi kita selanjutnya bukan sekarang. Jadi dibolehkan utang yang tanggung jawab soalnya anak generasi berikutnya Mas. Yang menikmati juga. Iya, ya. Jadi misalnya masih lemah di dalam satu wilayah ya alternatif terakhirnya itu utang ya. Kalau mampu dari jejaring warga sendiri bisa APBD-nya cukup terus nasional juga bisa untuk alokasi itu sedikit demi sedikit dirancang prioritasnya. Nah itu memang jelas betul catatannya adalah kalau soal infrastruktur lambat itu anggaran Mas, anggaran. Pak Jokowi tingkat nasional terlalu berani itu untuk menggenjot infrastruktur yang ditinggal Pak Harto. Dan pemimpin setelah Pak Harto menuju Pak Jokowi kan dinilai ya hati-hati gitulah. Sekarang kita lihat ya, udah utangnya luar biasa, ini ngeri juga ini. Untuk infrastruktur ini. Ya. Oke. Ya, COVID menghantam lagi. Ya. Ini Bu Armita mau nanya lagi kayaknya. Iya Pak, dari tadi nggak bisa masuk Pak. Oh ya deh. Mas Rio udah ya? Udah Pak, makasih banyak Pak. Oke baik, sama-sama. Anda tutup dulu mic-nya. Oke sekarang Armita. Iya Pak, ini tadi sebenarnya saya mau bertanya tentang kriteria wilayah. Waktu Bapak tadi bilang ada yang mau bertanya, tapi berhubung saya nggak bisa kedengaran suara Pak. Oke, di sini gitu. Di sini saya mau menanyakan. Tadi kalau saya lihat dari berbagai penelaah, menurut Joko, menurut Stephen, menurut Sujamto, hampir semua keseluruhan jenis kota itu sudah dipaparkan. Tapi saya ingin mau bertanya secara internasional, ada tidak barometer secara internasional menetapkan itu suatu kota metropolitan seperti itu. Berhubung saya kemarin Pak ada kunjungan ke Afrika, ke salah satu negara di Afrika, Ghana. Jadi saya melihat ibu kota mereka itu Pak bahkan lebih keren Pekanbaru gitu. Itu ibu kota negaranya. Kemudian saya juga menjelajah di negara itu sekitar 5 kota. Lebih ke itu lagi, ibu kota negaranya aja lebih keren Pekanbaru gitu Pak. Jadi pertanyaan saya ada tidak barometer secara internasional yang menetapkan suatu kota itu bagaimana? Terima kasih. Ya karena
tentu kota diterapkan oleh negaranya masing-masing dan statusnya. Kalau seluruh wilayah negara masih lambat ekonominya, maka kota di situ juga lambat. Maka penetapan status kota juga mengikuti kondisi setempat. Jadi NUDS hanya ngomong, National Urban Development Strategy itu yang internasional, Mbak. Jadi dia hanya mensyaratkan secara umum, ada kepadatan, ada pusat-pusat, pusat pelayanan, pusat pemerintahan, pusat budaya, begitu. Ya, jadi memenuhi itu sudah jalan dia jadi center di suatu tempat. Bahkan di ibu kota negara, ya kan harus ada pusat pemerintahan, jadi diterapkan sebagai kota. Nah, yang penting adalah pengaturan kota dengan luar wilayah kota, mereka harus juga punya strategi gitu loh, desain. Tidak seperti Indonesia, kota dengan yang kecil dan besar disamakan. Nah, kalau Afrika mampu mengatur itu, justru walaupun kondisinya lebih bagus dari Pekanbaru, dia udah lebih baik. Oh, ya, gitu, jangan Pak. dikira Oke. di balik itu dia lebih baik. Iya, Pak, iya, Dia Pak. mampu membedakan antara yang biasa-biasa, sedang-sedang dengan yang kota dengan cara yang berbeda. Indonesia disamakan. Bisa semrawut kalau kita. Kalau sana nanti tertata. Hasil akhirnya nanti coba kita lihat ya. Kalau terus konsisten, hantaman COVID bisa diatasi, dia konsisten tuh. Tapi kalau kayak kita juga, wah parah tuh. Artinya tidak diatur kotanya gitu ya, secara nasional. Itu bisa lebih parah. Jadi kalau ngomong standar internasional dirinci, itu dibalikin ke negara masing-masing. Karena kan yang otoriti adalah negara, kedaulatan. Kalau di negara federal, negara bagian. Kalau di negara kesatuan, negaranya gitu. Oke, Mbak? Oke, Pak. Makasih, Pak. Sip. Pencerahan buat saya, Pak. Oh gitu ya. Berapa lama di Afrika? Nanti, kemarin saya kebetulan cuma kunjungan nulis buku kan, Pak. Jadi, kebetulan saya di situ berpatok untuk meneliti kebudayaan, tapi melihat kota mereka seperti itu kayaknya sinkron ke sini. Nanti biar saya coba hubungi salah satu dosen di Ghana University tentang bagaimana bagaimana tatanan mereka perkotaan mereka. Berapa Makasih, bulan? Pak. 1 bulan? Sebenarnya kemarin tuh saya dikasih wewenang berapa bulan aja, tapi berhubung mau ujian lagi di Pekanbaru kan Pak, saya pulang Januari, jadi hanya berkisar setengah bulan. Oh gitu, oke. Iya. Oke. Kalau kelamaan bisa ini ya, bisa gak hitam ujian di sana. saya Pak. Oke, lanjut. Coba. Siapa lagi? Monggo. Ya, Dulu. Oke, dulu. Sustriansa lagi. Enggak, dulu aja lah Pak, saya belakangan aja. Oh, belakangan. Jadi, Ngalah aja monggo. sama yang cewek Pak. Oh Ayo ya. gaya kok. Monggo. Mbak siapa? Pur ya? Dina Purnamasari, Pak. Ada Oh, Dina Purnamasari, ada Purnamasari. Dina. Ya, ini Dina, Oke. Pak. Ya. Dalam pembangunan, Pak. Yang ingin saya tanyakan, dalam pembangunan itu seberapa penting untuk pengajuan RT/RW, rancangan tata ruang wilayah. Mas Sus, dimatiin Mas. Saya nggak dengar suaranya kawan Anda. Coba Mbak, ulangin Mbak. Oke, gini Pak, dalam pembangunan negara, ya negara lah, karena Indonesia sekarang lagi kan merancang-rancang untuk RT/RW. Nah, pengajuan tiap daerah itu mengajukan RT/RW daerahnya masing-masing. Nah, itu seberapa penting untuk pengajuan itu? Karena gini, menurut pandangan saya, ini pendapat saya ya Pak, menurut pendapat saya, kayaknya pengajuan RT/RW itu tidak berapa pengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Contoh di Riau. Riau sekarang terbaru itu pembangunan infrastruktur itu jalan tol. Nah, selama ini jalan tol tidak adanya jalan tol. Ini jalan tol kan khusus Dumai atau apa juga tidak berapa terjadi kemacetan, tidak sepadat kemacetan di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya gitu. Nah, itu tidak pengaruhnya. Jadi yang saya ingin tanyakan, seberapa penting sih pengajuan RT/RW itu atau rancangan tata ruang wilayah itu untuk pembangunan? Penting Mbak, karena kalau ngajuin aja sampai
bisa ditekan oleh berbagai kepentingan sehingga nggak muncul kepentingan lokal, apalagi nggak mengawal. Apalagi daerah Anda nggak mengajukan ke tingkat nasional, karena kan prosesnya adalah ada musyawarah daerah, terus musbang tingkat nasional, ya kan? Termasuk RT RW dibahas di tingkat nasional. Ya. Memajukan saja, itu di tingkat nasional ada pembicaraan alokasi prioritas, sehingga ada potong-potong, sehingga orang Pekanbaru Riau atau dari Provinsi Riau nggak mengawal dan menekan, maka banyak yang dipotong. Ya, jadi kepentingan nasional yang masuk, peta nasional yang masuk, jadi jalan tol dan sebagainya yang justru bunyi, padahal mungkin kebutuhannya belum ada, ya, tidak diajukan oleh dari bottom up-nya. Nah, sehingga menurut saya bottom up itu harus dikawal. Kepentingan lokal itu harus dikawal, karena nanti ada berbenturan dengan skala prioritas dan kepentingan yang lain. Desa, lurahan maju ke kecamatan, itu bisa berbagai dipotong. Kecamatan maju ke daerah kabupaten kota, itu juga ada pemotongan. Kabupaten ke provinsi ada dipotong-potong karena ada skala prioritas. Provinsi ke tingkat nasional sama, ada KL kan, ada pebisnis, ada orang yang punya kepentingan sudah masuk di situ. Sehingga ada coret anggaran. Ambiar karena ada COVID. Hah? Ya kan? Gitu loh. Iya. Semua karena COVID ngalah semua. Termasuk SPJ-nya Anda dipotong semua. Terus saya nggak ke Riau juga. Jadi kawal tetap, Mbak. Memang ada kendala untuk perwujudannya itu dari tingkat bottom up ke perwujudan itu karena ada tekanan berbagai dan skala prioritas, ya. Iya, capek sih. Kadang-kala kita sebagai orang di tingkat lokal atau di daerah, di lapangan, dan kita merasa butuh, terus ternyata yang datang bukan kebutuhan kita. Itu capek banget memang, ya. Oke, cukup. Cukup. Mas Sus, Terima monggo Mas kasih, Sus. Sama-sama. Oke, baik. Makasih banyak, Pak. Anda di mall nih? Apa di kantor? Enggak, Pak. Di warung kopi, Pak. Oh, kopi, Masya Allah. Karena di rumah jaringan kurang baik, Pak. Oh gitu, ya deh. Nah, kan Silakan. kebetulan saya posisinya di kampung kan, antara perbatasan Riau dengan Provinsi Jambi, Pak. Wow, ini nih, dari negeri perbatasan. Silakan. Nah, ya begini Pak, yang pertama mungkin sedikit penyampaian informasi lah kepada teman-teman penanya terdahulu mengenai RT RW. Mungkin sedikit informasi untuk Kota Dumai sendiri itu pada zaman Pak MS Kaban masih jadi Menteri Kehutanan kalau tidak salah, Kabinet Indonesia Bersatu ya kalau nggak salah itu nama kabinet PSBY. Wali Kota Dumai aja itu kantornya masih masuk di dalam kawasan lindung kalau nggak salah. Jadi memang Riau saja memang walaupun masih kota masih nggak jelas ini kita RT RW kita, itu yang pertama mungkin. Sedikit informasi aja buat teman-teman. Mungkin yang ingin saya tanyakan di sini Pak, instrumen apa sebenarnya yang harus kita pakai untuk menghilangkan image negatif tentang kawasan perkotaan? Karena sama-sama kita ketahui, contohnya saja Pekanbaru itu slogannya Kota Madani Pak. Kota Madani berarti kota yang religius. Tetapi ya mohon maaf gitu kan, secara tidak langsung tanda kutip prostitusi masih di mana-mana. Kemudian tempat-tempat peredaran narkoba sangat luar biasa di Provinsi Riau, bahkan termasuk zona merah begitu Pak. Jadi instrumen apa Pak gitu yang dipakai gitu untuk menghilangkan ini semua gitu. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Ya, ini kerja keras semua pihak ya, saya kira ya. Kalau kita gantungin ke pemerintah kota sendiri, mungkin akan kewalahan. Karena yang ditanya Anda adalah hal yang cukup sistemik gitu. Kalau misalnya kota image-nya visinya Madani, tapi faktanya bertolak belakang, itu harus kerja semua pihak gitu loh. Semua pihak. Jadi yang utama memang pemerintah, yang utama tetap pemerintah. Pemerintah harus mewujudkan secara konkret. Siapa? Mas matiin dulu kali ya. Di mute dulu, di mute. Nah, oke.
Jadi harus konkret kerja perbaikan yang dilakukan pemerintah, tetapi dia merangkul berbagai pihak. Karena tidak cukup resources dan juga melibat berbagai aspek. Apalagi yang disebut-sebut adalah soal kejahatan, kriminalitas. Itu kan nggak mudah ya, aspek yang luas. Dari pendidikan, dari soal keagamaan ya, kita melibatkan para pendidik, juru dakwah juga di berbagai agama, terus juga soal ketahanan ekonomi, karena orang ada di situ karena soal ekonomi, Mas, ya kan? Ya enggak? Narkoba kan cepat sekali dan juga di situ ada banyak orang yang alasannya adalah alasan ekonomi. Juga prostitusi, kita tahu analisis ekonomi lebih kuat, banyak ya. Walaupun bersentuhan sama religius. Ya, jadi tidak ada bisa efektif kalau juru dakwah, tapi soal ekonomi lupa. Nah, ya kan? Pendidikan juga, ya kesehatan dan semua keamanan. Jadi prioritasnya memang pemerintah, tapi melibatkan berbagai aspek, gitu Mas. Ya, harus bersama-sama karena itu institusi ini di backup oleh leadership, lagi-lagi yang bisa ngerangkul berbagai sektor. Gitu Mas. Oke Mas, terus ada lagi enggak? Silakan, kalau ada pertanyaan. Kelas Dumai lagi itu, Prof, mau bertanya. Mas Dumai mana? Nah, mana ini kelas Dumai? Katanya tadi mau bertanya. Tunjuk aja Mas siapa gitu. Tar. Nggak ada? Udah kelaparan kayaknya. Mas Sur, tunjuk aja Mas Sur. Pak Rudi Iskandar mana nih? Rudi Iskandar, Dumai. Pak Rudi. Pak. Nah, tadi Oh, katanya Pak. bertanyalah sama Pak Prof. Gini Pak, masalah pemindahan ibu Monggo. kota Pak. Oh, pemindahan ibu kota, silakan. Ya, itu menurut Pak Prof itu seberapa pentingnya Pak? Karena ya kita kan masalah keuangan juga masih kesulitan Pak ya, yang banyak. Terus apa yang menjadi itulah pemikiran para elit-elit supaya ibu kota bisa pindah tuh Pak? Itu aja Pak Prof. Oke. Kalau saya ada dua sumber. Sumber pertama itu datangnya dari yang mengklaim memberikan input ke Pak Jokowi. Yaitu orang yang godok dia jadi wali kota, terus dia berhasil godok juga jadi gubernur, terus berhasil juga menjadikan dia jadi presiden. Karena dia penasihat pemilunya, pilkadanya dan pilpresnya. Yaitu dari konsultan yang namanya Cirus, ya sempat karena berhasil dia jadikan menteri Bappenas, namanya Bang Andrinov Caniago, ya kan, orang dari dunia barat, ya kan. Nah beliau cerita dari selama dia jadi konsultan di luar konsultan politik, dia membidangi kota memang Mas Caniago ini. Hasil studinya tentang bagaimana beban Jakarta dan beban Pulau Jawa menurut dia, ya kan. Sehingga dia rasa Indonesia akan berimbang, stabil itu kalau ada pemindahan ibu kota. Nyambung dengan saya sumber sekunder nih kalau ke Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak bisa langsung saya ketemu karena apalagi saya jenggoten, ya kan. Nah, Pak Jokowi kalau dari informasi itu terngiang-ngiang Pak Karno, karena DPD Perjuangan dari Bu Mega, Pak Karno pernah pengen mindahin ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Jadi legasinya Pak Karno diteruskan oleh legasinya Pak Jokowi. Sehingga nyambung tuh, jadi menteri ngomongin ibu kota, terus nggak jadi menteri, sampai sekarang diteruskan oleh ide itu diteruskan oleh penerusnya, gitu. Sampai Pak Jokowi juga memegangnya. Pandemik membuat terhenti dulu.
Kalau saya ditanya pendapatnya, ya, menurut saya, kalau saya lihat, cek gejala pembinaan ibu kota di seluruh dunia, itu pada saat industri 2.0, Mas. Pak Jokowi ingin legasi dan Pak Andrinov ngomong gitu, untuk pemerataan pembangunan nasional, dia lupa. Waktu itu, ibu kota di berbagai negara pindah karena industri 2.0, masih manufacturing, ya jelas berat. Sekarang udah 4.0, lokasi udah nggak jadi masalah. Di samping ketinggalan, ini bisa memperlambat sementara. Nanti kalau alasan pemerataan, berapa kali kita mau mindahin ibu kota supaya merata? Nanti orang Papua minta, pindah dulu deh ke Papua biar rata di sini. Ntar Sumatera gantian. Kasihan anak-anak SD menghafal ibu kota Indonesia berkali-kali pindah. Ya kan? Gitu loh. Anda cek deh, ibu kota Malaysia pindah kapan? Ibu kota Amerika dari New York ke Washington DC. Terus di Jerman, ya kan, ada konflik. Kalau kita nggak ada konflik, ya kan, dari Bonn ke Berlin sekarang, karena ada konflik tuh Berlin. Terus di berbagai tempat itu masa yang lampau. Sekarang nggak pernah dengar negara pindah ibu kota di era industri 4.0, ya. Mau dari pinggir laut pakai internet juga udah bisa. Sekarang kantor pemerintahan kosong semua. Ngapain kan? 500 triliun lagi. Nah, jadi pendapat saya, urgensi pindah ibu kota, sementara ini saya nganggap lemah. Tapi, karena itu udah masuk di lingkaran pusat kekuasaan yang kebijakan itu bisa saja langsung diproduksi dan dijagai, Mas. Ya, sampai hari ini Pak Jokowi dan timnya masih menjadwalkan untuk pindah ibu kota. Tapi pendapat saya seperti itu, dan berbagai seminar saya ngomong pindah ibu kota itu menurut saya nggak urgen gitu, ya. Udah eranya era industri 2.0, 3.0 aja udah nggak ada, ya. Informasi tuh sekarang udah teknologi canggih gitu, 4.0. Mau 5.0, mau di running dari manapun bisa, Mas. Jadi bukan persoalan. Nah, sekarang gini, ditanyain juga selain beban Jawa ke Pulau Jawa, Jakarta yang luar biasa, ya ditata itu Jakarta. Ditata secara radikal untuk ngatasi internal kota Jakarta. Ini udah pandemik jadi pelajaran juga, ada hikmahnya. Menyambung menata ibu kota. Ternyata ibu kota lengang tuh enak banget tuh. Langit ibu kota cerah sekarang. Terus transport lengang, ya kan? Terus ditata. Nih setelah new normal, terus new normal dengan adanya COVID, kan COVID nggak hilang nih. COVID nggak akan hilang walaupun ada vaksin, Mas, Mbak. Yang ada adalah Anda makin imun kalau ada vaksinnya. Kalau nggak ada vaksin, ngeri, ya. Makanya Rio nggak boleh ada kelas offline. Kita nggak tahu nih OTG nih di antara kita semua. Salaman sama ibu muslimah ternyata klepar-klepar kan nggak tahu. Wow, alam, sorry, hanya guyon. Nah, jadi Pak Eko aja sampai ngomong reform birokrasi di era new normal. Udah deh, ibu kota nanti aja, Mas. Oke ya. Sip. Jam 12 kurang 10. Masih satu pertanyaan kayaknya. Di sini sih sebentar lagi azan. Ada lagi? Ada lagi yang dari Dumai, Pak Robudiansa atau Pak Jumadi? Ya Pak Jumadi Pak, mau tanya Pak. Monggo Pak Jumadi, ini di kantor kayaknya nih. Iya Pak, lagi di kantor karena di rumah jaringannya kurang bagus. Oke, jaga kesehatan ya Pak. Silakan. Ya. Pak, maaf nih Pak, mau bertanya tentang Kota Dumai nih Pak. Kota Dumai itu kota yang nomor 2 luas wilayahnya di Indonesia, paling luas Pak, sekitar 2039 km persegi Pak. Kalau dilihat dari anggarannya Pak,
anggaran APBD-nya itu terkecil di Riau di antara kabupaten dan kota yang lain. Apalagi sekarang Pak, karena pandemi COVID ini hanya 10% untuk pembangunan Kota Dumai ini Pak. Sementara misi Pak Jokowi itu pembangunan dari pinggiran Pak, dari pinggiran. Jadi apalah daya Pak, apalah daya Kota Dumai hanya memiliki 10% untuk pembangunan Kota Dumai yang luasnya nomor 2 di Indonesia Pak. Jadi bagaimana Pak jalan keluar dari mandatnya di tahun 2020 ini pembangunan Kota Dumai Pak? Terima kasih. Itu ya. Iya Pak. Ini jawaban kalau saya jadi wali kota Dumai ini. Jalan keluar dari Bapak nih Pak. Nah, gitu. Kalau canangan Pak Jokowi mestinya Pak Jokowi konsisten. Kalau punya program namanya membangun dari pinggiran, berarti kalau dia skalanya adalah nasional, maka dia harus potret pinggiran Indonesia itu mana. Terus kalau dibuat badan pengelola perbatasan itu dikuatkan, lalu plus daerah-daerah otonom yang memang berada di perbatasan dikuatkan. Itu harus konkret. Jadi kalau mengharapkan internal masing-masing daerah dari APBD-nya, apalagi dihantam COVID, kolaps ya sekarang. Bukan berarti canangan membangun wilayah pinggirannya Pak Jokowi itu jadi tanggung jawab APBD-nya pinggiran daerah otonom yang ada di Indonesia. Dumai berhadapan dengan Malaysia ya, jadi pas pinggiran juga. Nah itu mestinya disokong dari tingkat nasional, ada itu yang namanya dana hibah atau alokasi dana pemerintah, bisa DAK, ya bisa dana perimbangan yang lain. Jadi dikuatkan itu. Nah, memang celakanya COVID bukan mengenai Dumai saja, tapi juga APBN. Ya. Nah, menurut saya ini yang harus kita pikirkan bersama. Ya. Yang jelas harus ada dulu catatan alokasi dari tingkat nasional, karena itu canangan Pak Jokowi. Kecuali canangannya Pak Wali Kota, jadi pinggirannya Kota Dumai. Pinggiran Kota Dumai, kecamatan di pinggiran mana saja, terus desa-desa atau kelurahan di pinggiran dikuatkan. Jadi itu dari APBD-nya. APBD mestinya fungsinya untuk yang itu. Nah, kalau Pak Jokowi harus untuk menyokong secara umum di semua daerah yang ada di perbatasan. Ya ada realokasi lagi nih di tengah pandemik, karena semuanya kena gitu. Ada nggak jaringan antar aktor yang ada di Dumai yang punya kekuatan, potensinya luas, yang bisa diajak ke Dumai untuk sama-sama memikirkan bagaimana mengembangkan Dumai, karena Dumai kota terluas tapi kok APBD-nya lemah. Apa yang menarik di Dumai? Sekarang ini kan kalau COVID katakanlah lenyap atau tidak lenyap tapi sudah ada vaksin, kan harus kita kuatkan kembali. Nah itu mestinya dipikirkan dari jejaring yang ada untuk katakan menjual Dumai. Karena sekali lagi di era kapitalisme kekuatan menjual Mas. Ini internet of things. Apa aja diinternetkan supaya orang tahu. Jadi bisa beli di Dumai. Jadi jangan ragu-ragu untuk memasarkan tempat kita kalau kita mau maju Mas. Melalui jaringan kita, dan kita Internet of Things. Ada bukunya Internet of Things, baca. Nah, itu digarap ya supaya naik lagi. Baik ekonominya dulu, baru nanti APBD. Jangan APBD-nya dulu langsung shortcut Mas, tapi ekonomi Dumai dulu. Apa yang potensial di Dumai ya? Terus pihak-pihak mana yang bisa masuk, jual dulu, terus perbaiki, rancang dengan baik oleh terutama pemerintahnya, dan juga pihak yang berkepentingan terhadap Dumai. Saya kira penduduk yang cinta terhadap Dumai harus bicara banyak nih. Gitu saya kira Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Kita cukupkan ya, Mas Sur.
Siap-siap, Prof. Di absen ya, kita zuhur karena di sini sudah 2 menit lagi zuhur. Ah Jadi iya, kita off. mulai jam 1 lagi, Prof. Jam 1, siap. Jam Siap. 1 tank, saya absen lagi. Ya, Siap, baik. Prof. Nanti disampaikan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Udah Pak Sur, kami